Jambu madu Delhi konon berasal dari Medan. Memiliki tekstur buah yang lembut, rasa manis yang begitu legit bak madu, serta mempunyai corak warna hijau keputihan, merupakan ciri khas buah yang jarang ditemukan di pasaran ini. Jambu madu Delhi termasuk dalam jenis jambu air. Pohonnya mampu menghasilkan buah yang lebih banyak, walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jambu madu lainnya. Keunggulan lain adalah jambu madu Delhi juga cepat berbuah dan mudah sekali dibudidayakan. Buah jambu air madu Delhi ini berasal dari kota Medan. Kemudian kita budidayakan di tempat ini karena cocok sekali dengan situasi ataupun kondisi wilayah yang berada di Kabupaten Gunung Kidul dengan kelembapan dan struktur tanah, sehingga kami mencoba untuk membudidayakan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Pohon jambu air madu Delhi ini yang di sini sudah berumur 2 tahun, yang sudah mulai berbuah. Jambu air madu Delhi ini mempunyai ciri-ciri buahnya itu manis sekali. Makanya disebut jambu madu Delhi karena rasanya manis seperti madu. Kemudian kalau dimakan itu renyah, sehingga ini jambu yang spesifik lain daripada yang lain. Jambu ini juga berbuah setiap tahun, itu tidak pernah berhenti buahnya, jadi terus menerus, sehingga produktivitas jambu ini sangat baik sekali. Selain buah ini memiliki rasa yang istimewa, buah ini mempunyai manfaat yang luar biasa, yaitu mengandung vitamin A, C, dan vitamin E yang berguna bagi manusia, yaitu mencegah peradangan, memelihara kulit, dan keistimewaan terhadap kesehatan tubuh manusia yang lainnya. Saya tertarik berbudidaya buah jambu air madu Delhi ini karena pertama ini berbuah sangat produktif, kemudian ini jarang sekali orang membudidaya buah ini, sehingga di pasaran buah ini sangat tidak ditemui, sehingga nilai jualnya itu menjadi tinggi.
for Nat Geo Fest as we bring you brand new premieres, dramatic series, and a fresh new look. Your weeknights are about to get exciting as we turn the spotlight on brand new shows every night at 9. The adventure continues with David Rocco's new series in Southeast Asia. And we've got a whole new lineup of award-winning documentary films. Nat Geo Wild is strutting its stuff with a fresh new look. It's beautiful. And all new premieres every night at 8:30. This is amazing. Check it out! Amazing, right? We take a trip to one of the ultimate food lovers' paradise, Japan. This is best in the world. Don't miss brand new premieres every day on Nat Geo Fest. Wujudkan bersama IndiHome. Kunci sukses dari perolehan hasil atau kualitas buah ditentukan dari cara kita merawat tanaman jambu air tersebut. Pertama, perawatan itu ditentukan oleh perawatan, pemupukan, penyiraman, kemudian penyeleksian buah. Kemudian selanjutnya itu pemangkasan ranting-ranting pohon. Untuk penyiraman kita butuhkan setiap hari itu menyiram pohon tersebut sekali di waktu sore hari. Kemudian air yang dibutuhkan itu 5 liter air untuk pohon sebesar ini atau kira-kira dengan umur 2 tahun. Kemudian kita juga melihat kondisi cuaca. Kalau di musim penghujan tentunya setiap hari itu bisa terjadi gurungan air sehingga kita tidak perlu menyiram tanaman tersebut. Tetapi nanti kalau dirasa hujan sudah mulai berkurang, tetap kita terapkan setiap hari di waktu sore kita siram sebanyak 5 liter air. Dan apabila di tempat Anda tidak cukup air atau irigasinya kurang, tentu bisa kita menyiram setiap 3 hari sekali. Tetapi ini akan mengurangi kualitas ataupun kuantitas dari pembuahan buah tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pemupukan. Untuk pemupukan untuk pohon sebesar ini, kemudian di media polybag seperti ini membutuhkan pupuk organik. 1 kali pemupukan dalam 1 bulan membutuhkan 5 kg pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi maupun kotoran kambing yang sudah difermentasi. Kemudian untuk tanaman yang tidak di polybag atau langsung ditanam di dalam tanah, bisa dipupukkan 1 tahun 2 kali, yaitu di awal musim penghujan dan di awal musim kemarau sebanyak 20 kg. Kenapa seperti itu? Karena untuk di media polybag ini memang unsur haranya sangat terbatas,
sehingga pemupukannya harus setiap bulan. Penyeleksian buah ini dengan maksud untuk mendapatkan buah yang berkualitas, yang nantinya tumbuh besar dan bagus, dan tidak ada yang kecil-kecil ataupun yang cacat, seperti itu. Kemudian cara dari penyeleksian buah tersebut, pertama kita lihat calon buah atau bunga seperti ini. Penyeleksian seperti ini dari bunga, ini kalau jarak dari bunga satu ke bunga yang lain ini berdekatan, kita potong salah satunya seperti ini, seperti ini, terus kita buang. Dan ini jarak sudah agak jauh, tadi sangat berdekatan, ini nanti akan mempengaruhi buah yang satu ini, sehingga pertumbuhan buah ini tidak akan terganggu dengan yang dibuang tadi. Jangan takut ketika kita membuang calon buah tadi. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kualitas. Jika ini tidak dibuang, kualitas nanti akan menjadi tidak bagus. Jangan kalau kita buang, ini kualitasnya akan menjadi kualitas yang baik atau yang super, sehingga kita akan mendapatkan buah yang berkualitas, yang mempunyai nilai jual yang tinggi atau ekonomis. Tahap pengendalian hama dan penyakit pada tanaman jambu air madu Delhi. Yang pertama, di sini kita lihat daun berlubang. Ini disebabkan oleh ulat. Banyak sekali ulat yang memakan daun ini, sehingga ini menjadikan pohon ini tidak begitu produktif, sehingga ini tidak berbuah seperti yang tadi kita lihat. Cara pengendaliannya untuk ulat yaitu dengan kita mengumpulkan atau mencari telur yang ada di daun. Ini kita kumpulkan, kita ambil untuk dimusnahkan. Atau dengan cara lain, penyemprotan pestisida sistemik dengan anjuran atau aturan dosis yang ditentukan. Cara ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan ulat kupu-kupu gajah. Untuk selanjutnya yaitu hama kelelawar. Di sini cara pengendalian untuk hama kelelawar itu dengan membungkus calon buah yang seperti tadi dengan kantong-kantong plastik, sehingga terlindungi dari ancaman dari kelelawar yang menyerang setiap malam. Cara ini juga dapat digunakan untuk menghalau lalat buah yang mau menghinggapi buah, sehingga buah tidak menjadi terganggu ataupun menjadi busuk karena dihinggapi lalat buah tersebut.
selain hewan, di sini juga ada tanaman pengganggu yang akan mempengaruhi kualitas buah nanti. Tanaman pengganggu ini disebut benalu. Benalu ini mengganggu tanaman karena tanaman ini menempel pada pohon yang menyerap asupan makanan, sehingga buah ini pohon ini terganggu oleh benalu yang menyalurkan asupan makanan ke bagian buah. Untuk pengendaliannya dengan cara sanitasi lahan atau membuang tanaman yang menempel di tanaman jambu air madu Delhi tersebut. Ada beberapa cara memperoleh bibit dari jambu air madu Delhi ini. Yang pertama melalui stek pucuk, kemudian yang kedua melalui okulasi, dan yang ketiga cangkok. Ada beberapa pembibitan yang di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk stik pucuk ini ada kelebihannya, yaitu gen yang dibawa atau dari semula pohonnya itu sama persis dengan yang menjadi stik. Jadi rasa dan manisnya itu sama seperti dari pohon aslinya. Itu salah satu kelebihan dari stik pucuk. Kekurangannya dari media pembibitan ini yaitu pertumbuhannya sangat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu di okulasi itu besar, itu yang menjadi kekurangan dari okulasi. Kemudian kenapa kita memilih cangkok? Yang pertama itu kita bisa memilih batang seberapa besar, sehingga kalau kita memilih batang yang besar ini proses pertumbuhannya akan semakin cepat. Kemudian dilihat dari segi buahnya nanti itu akan sama seperti buah yang dicangkok atau buah induknya, seperti itu.